Sebuah truk kontainer dan sepeda motor terjatuh dari jembatan layang Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Senin siang. Kecelakaan ini mengakibatkan seorang pemotor jatuh karena terbawa badan truk. Petugas bersama warga berusaha mengevakuasi pemotor yang diketahui bernama Adi Warih, warga Jalan Roro Jonggrang, Semarang. Pemotor ini terluka dan dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan ambulans. Menurut sang sopir, kecelakaan berawal saat truk mengalami slip ban. Sopir kemudian berusaha mengendalikan truk hingga akhirnya terjatuh dari jembatan. Saya salib gini, Pak. Saya posisi di jalur kiri, terus nyalip mau ambil jalur kanan. Baru tak tahu slip mau lompat jalur kanan, jadi saya putar 3 lingkaran, layu ke kiri terus saya kondisi tidak bisa. Itu kondisi truk muatan atau kosong, Pak. Kosong dari truk. Pasca kejadian, polisi dari Satlantas Polrestabes Semarang langsung mendatangi lokasi. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Karena truk trailer itu melaju dari arah barat, arah Kali Bandeng mau ke arah Kaligawe. Diduga saat mendahului dari sebelah kiri kendaraan di depannya sama-sama truk terjadi selip. Waktu itu cuaca hujan deras sehingga pengemudi tidak bisa mengendalikan laju kendaraannya. Kemudian oleng ke kiri, bersamaan di sebelah kirinya ada sepeda motor sehingga terjatuh. Ini untuk truk sama roda 2. Terus sementara untuk pengendara roda 2 mengalami luka pada kaki, luka ringan dan dibawa ke rumah sakit Karyadi. Demikian. Truk yang muatan kosong ini tersangkut di jembatan Tanjung Emas, Semarang. Sementara motor yang tertimpa truk dibawa aparat kepolisian dengan menggunakan mobil. Dari Semarang, Doni Marendra melaporkan. Dua bocah terbawa arus banjir di Bekasi, Jawa Barat. Salah satu ditemukan, satu lagi masih hilang. Menteri Sosial kembali jadi sorotan setelah aksinya mencuci mobil viral di media sosial. Bahkan mobil yang cucinya menunggak pajak. Halo, selamat malam pemirsa. Sebuah rumah di Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat ambruk akibat tergerus longsor. Rumah itu berdiri di bantaran Sungai Cialing yang sudah berulang kali terjadi longsor. Bersama saya, Mirva Suri. Inilah iNews Malam selengkapnya. Rumah yang berada di bantaran sungai di Sukabumi, Jawa Barat ini ambruk akibat longsor pada Senin pagi. Rumah milik Ida Farida yang terletak di bantaran sungai Cialing, Desa Cihelang Tonggo, Cibadak, Kabupaten Sukabumi ini ambruk setelah pondasi yang berada di bawahnya tergerus air. Sebelum kejadian, penghuni rumah sudah mengantisipasi keadaan rumahnya dan mengamankan diri. Dari siangnya udah kelihatan terkikis terus, jadi saya tidak terlalu di situ gitu, jadi ke rumah saudara. Itu yang rusak apa aja Bu? Yang rusak yang pertama waktu jam 2 malam itu WC sama dapurnya. Terus yang tadi pagi itu yang jam 6 itu ruang tamu ya. Kejadian longsor akibat abrasi sungai di wilayah itu sudah sering terjadi. Tahun 2007 lalu, 8 rumah warga yang berada di bantaran sungai ambrol tergerus longsor. Warga yang berada di bantaran sungai pun diminta untuk selalu waspada mengingat curah hujan tinggi diprediksi akan terjadi hingga beberapa hari ke depan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Jembatan Cikaretek yang berada di Jalan Bogor, Sukabumi amblas akibat longsor. Warga pun harus mengeluarkan uang lebih karena lalu lintas dialihkan ke jalan tol. Video amatir warga merekam detik-detik terjadinya longsor yang membuat jembatan Cikaretek amblas. Jembatan merupakan penghubung antara Bogor dan Sukabumi, Jawa Barat.
Material tanah di pinggir Jalan Raya Bogor Sukabumi sempat membuat warga sekitar panik. Akibat longsor ini jalan ditutup, kendaraan harus bergantian untuk bisa melintas karena hanya satu jalur yang digunakan. Masyarakat harus mengeluarkan uang lebih karena angkutan kota masuk via tol Bocimi. Ada yang lewat tol, ada. Ini aksesnya sebenarnya kemana Bang? Angkot? Akhirnya di Sukasari di Curug. Terpaksa akhirnya penumpang terpaksa sampai sini. Sementara ini penumpang gimana Bang? Penumpang ya jalan. Ada yang maksain lewat tol tapi ongkosnya naik. Ini biasanya naik angkot? Biasa naik angkot. Terus? Jadinya gini, harus jalan sebentar, harus double. Oh, angkotnya dari Dari arah Ciawi sampai Bogor hanya sampai hanya sampai Racamaya aja. karena Jalannya sudah rusak. ada longsor. Iya, ada longsor. Akhirnya sekarang jalan. Jalan aja. Longsor di lokasi ini merupakan kali kedua. Masyarakat berharap agar pemerintah khususnya Kementerian PUPR segera memperbaiki jalan yang saat ini hanya bisa dilalui satu jalur. Tiga pohon besar menimpa rumah dan kendaraan di Jalan Lingkar Utara, Kudus, Jawa Tengah. Meski tidak ada korban jiwa, kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Hujan deras disertai angin kencang membuat tiga pohon besar di Jalan Lingkar Utara, Kudus, Jawa Tengah roboh. Sebuah bangunan dan sejumlah kendaraan rusak tertimpa pohon. Warga sekitar berusaha mengevakuasi pohon dengan alat seadanya. Saat kejadian, pemilik toko bangunan pun bergegas menyelamatkan diri. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Tadi waktu pas angin kencang, pertama-tama kan hujan biasa, terus habis itu kan anginnya kencang. Terus itu angin kencang itu ada 3 pohon ini langsung rubuh semua. Nah, yang satu menimpa kendaraan roda 4, yang satu menimpa kendaraan roda 3. Terus sama bangunan juga. Bangunan apa itu, Mas? Toko material. Selain menimpa 2 kendaraan dan bangunan toko material, dahan pohon trembesi yang patah juga menimpa kendaraan yang terparkir. Meski tidak ada korban jiwa, mobil jenis City Car ini rusak parah. Petugas BPBD Kota Bekasi mencari bocah tenggelam dengan mengerahkan perahu karet menyusuri aliran Kali Cakung. Sebelumnya 2 bocah terpeleset saat bermain di pinggiran Kali Cakung, namun 1 korban dapat diselamatkan warga. Bocah 12 tahun hilang tenggelam terbawa arus aliran Kali Cakung pada Senin siang. Korban bersama temannya saat itu bermain di pinggir Kali Cakung saat debit airnya meluap hingga ke jalan pasca hujan deras yang mengguyur wilayah Bekasi. Sebelumnya teman korban sudah memperingatkan agar tidak bermain di pinggir kali. Korban yang tetap ke pinggir kali terpleset dan terbawa arus yang deras. Teman korban sempat menolong korban namun terbawa arus tetapi berhasil ditolong warga. Saya juga pertama dia datang, saya udah ngebilangin jangan main di pinggir kali, kalau mau main banjir-banjiran di jalanan. BPBD Kota Bekasi langsung mengerahkan personil dan menurunkan 1 perahu karet guna melakukan pencarian korban. Informasinya ada 4 anak yang bermain di genangan ya. Tadi yang 1 terpleset, terpegang ke temannya terbawa arus ke bawah. Jadi 2 anak dari titik sini terbawa sampai ke sana. Tadi setelah seberang jembatan, dua-duanya masih terlihat. Yang 1 bisa diselamatkan warga ke pinggir, yang 1 atas nama Muhammad Lukman hilang, tenggelam. Pencarian dilakukan hingga pukul 18.00 WIB. Namun, untuk pencarian malam hari yang terbatas karena penerangan, tim BPBD dan Basarnas akan melakukan susur darat. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, intensitas hujan tinggi di wilayah Bekasi, Jawa Barat membuat Jalan Nusantara dan perumahan Pondok Hijau Bekasi terendam banjir. Sementara akibat meluapnya Sungai Cirarap, puluhan rumah warga di Kecamatan Pasar Kemis, Tangerang, Banten juga terendam banjir dengan ketinggian 1 meter.
Sejak pagi hari hingga Senin siang, banjir merendam Jalan Nusantara, Kelurahan Arenjaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Ketinggian air di jalan penghubung Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi ini mencapai 30 cm. Akibatnya aktivitas warga dan para pedagang pun terganggu. Hal sama juga terjadi di perumahan Pondok Hijau, Pengasinan, Rawalumbu, Kota Bekasi. Ketinggian air sudah mencapai 70 cm. Petugas BPBD pun menyiapkan perahu karet untuk evakuasi warga. Sedikitnya ada 15 titik banjir yang tersebar di 9 kecamatan dengan ketinggian air 30 hingga 70 cm. Selain curah hujan tinggi, saluran pembuangan yang tidak lancar menjadi penyebab banjir. Hari ini ada 4 titik yang terdampak di atas 50 cm ya. Contohnya di Pondok Hijau Permai yang tempat kita berada saat ini, kedalaman mencapai sekitar 70 cm, tapi sudah mulai berangsur surut. Saya cek yang kedalaman saat ini rata-rata tinggal 30 cm. Cuma ada satu titik yang masih sekitar 60 cm, 70 cm di dalam. Banjir dengan ketinggian 1 meter merendam 25 rumah warga di perumahan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin siang. Banjir disebabkan intensitas curah hujan tinggi dan meluapnya air dari Sungai Cirarap. 25 kepala keluarga terpaksa harus mengungsi ke musola. David, korban penganiayaan anak mantan pejabat pajak, masih dalam keadaan koma. Meski demikian, kondisi David menunjukkan perkembangan positif dan informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi.